Halo semuanya, perkenalkan saya Eka Wali Windurianti dari mahasiswa Sarjana Akuntansi semester 8 Universitas Terbuka. Dalam video ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila melalui Piagam Jakarta dan bagaimana peristiwa ini mengajarkan kita tentang arti sejati dari persatuan dan toleransi. Mari kita kembali ke tahun 1945. Saat itu Indonesia masih berada di bawah penjajahan Jepang, namun semangat kemerdekaan sudah mulai menyala. Pemerintah Jepang membentuk BPUPK atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang sangat berpengaruh. Ia memperkenalkan 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Namun, proses perumusan dasar negara tidak berhenti di situ. Pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, dan lainnya. Mereka merumuskan sebuah dokumen penting yang disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat rumusan Pancasila versi awal, dan di dalamnya terdapat sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat ini mencerminkan aspirasi sebagian besar masyarakat saat itu, terutama dari kalangan Islam. Namun, ketika Indonesia benar-benar merdeka pada 17 Agustus 1945, muncul kekhawatiran dari wilayah Indonesia bagian timur, terutama dari kalangan non-muslim. Mereka merasa kurang terwakili oleh rumusan tersebut. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, para tokoh bangsa mengambil keputusan besar dan berani. Mereka mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan ini bukan sekedar perubahan kata. Ini adalah simbol dari pengorbanan, toleransi, dan kebesaran jiwa para pendiri bangsa. Mereka telah mengesampingkan kepentingan golongan demi satu tujuan besar, yaitu persatuan Indonesia. Dari peristiwa ini kita belajar nilai Pancasila bukan hanya teori atau hafalan saja. Ia lahir dari proses dialog, kompromi, dan semangat kebersamaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia benar-benar hidup dalam tindakan nyata. Para pendiri bangsa menunjukkan bahwa persatuan bukan hanya slogan, tapi harus diwujudkan dengan keputusan yang inklusif dan adil. Refleksi saya sebagai generasi muda di saat ini, di era sekarang, kita hidup dalam masyarakat yang sangat beragam. Perbedaan suku, agama, budaya, bahkan cara berpikir adalah hal yang wajar dan tidak bisa dihindari. Tapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa tetap bersatu. Piagam Jakarta mengajarkan bahwa persatuan bukan berarti menyeragamkan, tapi menghargai perbedaan. Kita bisa berbeda, tapi tetap satu tujuan. Kita bisa punya keyakinan masing-masing, tapi saling menghormati. Toleransi dan musyawarah adalah kunci untuk menjaga harmoni dalam keberagaman. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga warisan ini. Jangan biarkan perbedaan memecah belah kita. Jangan biarkan ego dan kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan bersama. Mari kita terus rawat semangat toleransi, musyawarah, dan gotong royong, karena itulah arti dari Pancasila. Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan sejak SD. Ia adalah pedoman hidup, warisan leluhur, dan kompas moral bangsa.
Mari kita terus hidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di kampus, di media sosial, di lingkungan, dan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Terima kasih banyak sudah menyimak. Mari terus jaga semangat persatuan demi Indonesia yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Salam Pancasila. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.